Halo semuanya, jumpa lagi di channel Onobe. Di episode sebelumnya berakhir dengan Garou yang telah didatangi oleh kedua monster dengan level bencana iblis. Melihat Garou yang masih memiliki jiwa kemanusiaannya, kedua monster itu bermaksud untuk menghabisinya. Nah, kira-kira akan seperti apa kelanjutannya? Tanpa berlama-lama, inilah alur ceritanya. Cerita berlanjut dengan Garou yang sudah bersiap untuk melawan kedua monster itu. Kemudian, Monster Reaper memberitahu kepada Garou bahwa Gyoro-sama telah menyuruh mereka untuk terus mengawasinya. Selain itu, mereka juga ingin tahu apakah Garou memang pantas untuk menjadi bagian dari asosiasi monster. Melihat mereka yang semakin mendekat, Garou segera melepaskan perban yang ada di tangannya. Namun setelah itu, Reaper kembali berkata, "Pemburu pahlawan, ha? Atau kau ini hanya orang gila yang hanya mengaku-ngaku sebagai monster saja? Atau mungkinkah kau ini memang monster sejati?" Kemudian Garou menunjuk ke arah mereka dan dia membalas ucapannya. "Hah, kenapa kalian berlagak sombong seperti itu? Aku malah dari tadi berpikir kalau kalian ini hanyalah perkumpulan monster yang lemah." Mendengar hal itu, Reaper pun menjadi kesal dan dia menantang Garou untuk membunuh bocah yang ada di dekatnya. Seketika bocah itu pun semakin takut dengan situasi saat ini. Namun Garou mengatakan bahwa dia tidak mengerti kenapa dia harus menurutinya. Kemudian monster God Insect juga memberitahu kepada Garou bahwa monster itu adalah orang yang sudah membuang sifat kemanusiaannya, dan monster adalah orang-orang yang terbuang dari masyarakat. Sekali lagi God Insect memperingati Garou tidak akan berhasil membuang sifat kemanusiaannya jika dia masih mau menolong anak kecil itu. Jadi, jika Garou benar-benar ingin menjadi monster, maka dia diharuskan untuk membunuh bocah itu sekarang juga. Dengan begitu, maka Garou akan diterima untuk menjadi bagian dari asosiasi monster dan dia akan mendapatkan kepercayaan dari mereka. Di samping itu, Monster Reaper juga menambahkan dan dia berkata, "Kami tidak membutuhkan orang yang tekadnya setengah-setengah. Kami ini asosiasi yang akan menguasai manusia. Jadi mudah saja bagi kami untuk membunuh anak-anak mereka. Melihat kau tadi dikalahkan oleh pahlawan yang biasa-biasa saja, kami mengerti. Mungkin saat itu kau sedang lengah, tapi tampaknya kau tidak sekuat yang kami kira." Sementara itu, Garou yang sejak tadi hanya diam, sekarang dia pun kembali berbicara kepada bocah itu. Garou yang sudah sangat emosi, dia pun langsung menyuruh bocah itu untuk segera pulang. Namun ternyata dia tidak bisa bergerak karena kakinya gemeteran akibat dari rasa takut yang dia alami. Garou yang sudah sangat kesal kemudian langsung berteriak, "Aku tidak peduli apapun alasannya. Jangan harap ada yang akan menolongmu di saat kau tidak bisa berdiri. Dan di saat seperti ini kau harus menjadi kuat. Jadi ayo berdiri, Tareo." Oh, jadi nama bocah itu adalah Tareo. Seketika saat itu pun Tareo langsung berdiri, namun tanpa terduga tiba-tiba Monster Reaper juga langsung menghunuskan pedang kepadanya. Menyadari hal itu, dengan cepat Garou langsung berbalik badan dan dia menahan pedangnya. Dan melihat respon Garou saat itu, Monster Reaper pun sangat terkejut. Namun dalam sekejap, Garou kembali mengunci pergerakannya, yang kemudian Garou lanjutkan dengan menendang perutnya dengan sangat kuat, hingga dia pun terlempar cukup jauh ke belakang. Namun sebelum tubuhnya jatuh ke tanah, dia lebih dulu menancapkan kedua pedangnya sehingga tubuhnya berputar dan akhirnya dia bisa berdiri kembali. Melihat kemampuan yang dia gunakan sebelumnya, tampaknya Monster Reaper memiliki tubuh yang elastis dan dapat dia gerakan sesuka hatinya. Sementara ketika itu terjadi, Garou kembali menyuruh Tareo untuk segera melarikan diri. Melihat kejadian itu, Monster Reaper tampak kesal dan dia berkata, "Kau melakukan kesalahan besar. Kau sudah membuat kami menjadi musuhmu." Lalu di sisi lainnya, Monster God Insect juga berkata, "Hah, sudah kuduga kau itu orang yang seperti ini. Pantas saja dari kemarin kau tidak membunuh satu orang pun, padahal kau sudah mengaku sebagai pemburu pahlawan." Mendengar hal itu, Garou pun bersiap untuk menyerang mereka kembali dengan teknik bela dirinya. Dan dia memberitahu mereka bahwa dirinya hanya tidak suka dengan cara yang dilakukan oleh asosiasi monster.
Kemudian setelah Garo memasang kuda-kuda bertarungnya, di saat yang sama, kedua monster itu juga langsung menyerang Garo. Sementara itu, cerita pun langsung berganti ke markas asosiasi monster. Di sana monster Phoenix Man datang menemui Gyoro untuk menanyakan sesuatu kepadanya. Phoenix Man penasaran kenapa Gyoro meminta Royal Reaper dan God Insect untuk mengikuti Garo. Padahal pekerjaan mengawasi seperti itu tidak layak untuk tipe pertarung seperti mereka. Namun, menurut Gyoro tidak ada salahnya jika memang situasinya harus seperti itu. Karena masih ada kemungkinan bagi mereka untuk akrab dan bekerja sama. Dan kendati demikian, Phoenix Man masih tidak bisa menerima jawaban tersebut. Karena menurutnya, kedua monster yang Gyoro kirim bukanlah tipe yang mau menuruti perintah begitu saja. Terutama Royal Reaper, dia adalah penikmat pembunuh sejati, bahkan sesama monster saja banyak yang enggan mendekatinya. Namun tanpa Phoenix sadari, sebenarnya memang itulah tujuan Gyoro. Dia sengaja mendekatkan Reaper agar dapat berguna sebagai perangsang untuk Garo yang masih bimbang. Dengan kata lain, ini adalah cobaan untuk Garo yang belum matang. Yang mana pertama-tama dia harus merasakan sakit yang luar biasa secara fisik maupun batin. Sehingga tekanan itu nantinya akan membuat suatu perubahan ketika dia sudah menjadi monster. Dan setelah mendengar hal itu, Phoenix Man menjadi semakin penasaran sebenarnya apa tujuan Gyoro dari semua ini. Lalu Gyoro pun membalas bertanya, "Hei Phoenix Man, kau pikir dari mana Tuan Orochi datang?" Berhubung Phoenix Man adalah monster baru, dia sendiri juga tidak tahu dari mana Orochi berasal. Namun, setelah itu Gyoro mengungkapkan sesuatu yang sangat mengejutkan. Yang mana Orochi sang raja monster saat ini ternyata dulunya juga seorang manusia biasa. Dia adalah makhluk mutakhir yang tercipta dari segala pengalaman pahit dan pengorbanan. Sehingga Orochi pun memang pantas dengan sebutan Raja Monster. Dan yang lebih mengejutkan lagi, ternyata Gyoro lah yang sudah menciptakan Orochi. Mendengar informasi itu, Phoenix Man sangat kaget dan sebenarnya menciptakan seperti apa yang Gyoro maksudkan. Kemudian Gyoro kembali mengungkapkan bahwa menurutnya Garo si pemburu pahlawan itu juga memiliki potensi untuk menjadi seperti Tuan Orochi. Dan hanya Gyoro lah yang bisa menciptakannya dengan benar. Sementara itu cerita kembali berganti ke tempat Garo saat ini. Yang mana saat ini Garo sudah mengempalkan tinjunya dan dia pun langsung memukul God Insect. Namun ternyata hal itu justru melukai tangannya sendiri. Lalu dari sisi lainnya, Reaper juga langsung menyerang Garo dengan tebasan pedangnya yang sangat cepat. Namun dengan teknik dan kemampuan bela dirinya, Garo mampu menghindari setiap serangan itu dengan mudah. Dan di saat yang sama pula, God Insect sudah kembali bersiap untuk menyerang Garo dari sisi sebaliknya. Lalu Garo yang menyadari hal itu, dengan cepat dia pun juga langsung menyerang God Insect di saat yang sama. Namun setelah itu, Garo pun dikejutkan sesuatu yang mana tiba-tiba saja God Monster berubah ke bentuk tubuh yang lebih besar dan dia pun langsung memukul Garo seperti palu. Yang kemudian dia juga menyerang Garo dengan pukulan lainnya. Hingga pada saat itu juga, Garo pun harus terlempar sangat jauh dan tubuhnya juga terkena tegangan listrik yang tinggi. Kendati demikian, Garo masih mampu bertahan dan dia pun langsung melesat ke depan untuk serangan balasan. Dan di sisi lainnya, kedua monster itu juga sudah bersiap untuk menyerang Garo secara bersamaan. Dan ketika mereka melompat di udara, cerita pun langsung berganti ke tempat yang berbeda. Yang mana saat ini terlihat seorang pahlawan kelas S yang berdiri di atas gedung di tengah-tengah kota. Dia adalah Zombie Man dan kedatangannya kemari untuk menyelidiki semua tempat di daerah ini yang memungkinkan itu adalah tempat di mana markas asosiasi jahat berada. Kemudian dari semua penyelidikannya, Zombie Man sangat yakin bahwa dia sudah menemukan markas rumah evolusi yang mencoba menghancurkan seluruh umat manusia. Dan Zombie Man mempunyai firasat bahwa rumah evolusi lah yang telah menyebabkan semua masalah ini. Jadi pada saat itu juga, Zombie Man langsung menerobos masuk ke tempat itu. Namun ternyata di sana dia hanya menemukan seekor gorila yang bisa berbicara. Dan yang lebih mengejutkan lagi, rumah evolusi yang ingin Zombie Man hancurkan ternyata sudah hancur sejak lama. Selain itu, di sana juga ada Dr. Genos yang dulunya bertanggung jawab atas semua percobaan yang dilakukan di rumah evolusi. Dr. Genos mengungkapkan bahwa dia sangat mengingat tentang Zombie Man. Dulunya Zombie Man adalah objek dari percobaan nomor 66. Zombie Man merupakan satu-satunya percobaan yang berhasil dari serangkaian percobaan manusia kebal. Namun pada suatu hari, dia tiba-tiba menghilang setelah menghancurkan seluruh isi laboratorium. Dan setelah 10 tahun berlalu,
Zombie Man masih memiliki dendam kepada semua orang yang telah merubah dirinya. Saat itu pun Zombie Man naik ke atas meja dan dia berniat untuk membunuh Dr. Genus. Namun sebelum itu, Zombie Man cukup bingung kenapa Dr. Genus tidak melawan. Sehingga Zombie Man pun bertanya kenapa Dr. Genus tidak meneruskan percobaan di rumah evolusi lagi. Lalu Dr. Genus memberitahunya bahwa itu karena dia sudah menemukan kekuatan yang melebihi segala evolusi buatan. Dr. Genus mengakui bahwa penelitiannya sudah kalah dengan kekuatan seorang pria yang dia temui. Dan menurut Dr. Genus, pria itu telah melampaui limiternya. Kemudian sebagai bayaran untuk kekuatan besar yang dia dapatkan, rambutnya menjadi botak. Selain itu, akibat kekuatan yang terlalu besar yang sudah dia dapatkan, dia menjadi tidak bersemangat lagi dengan pertarungan apapun. Dr. Genus bisa mengetahui itu semua setelah orang itu mengalahkan hasil percobaannya yang paling kuat. Nah, dari sini teman-teman tahu kan siapa orang yang dimaksud oleh Dr. Genus? Sementara itu, ayo kita kembali ke situasi pertarungan yang terjadi di antara Garou melawan dua monster dengan level bencana iblis ini. Ketika Garou menatap ke arah mereka, Garou memiliki keyakinan yang kuat bahwa dia pasti bisa mengalahkannya. Dan menurut Garou, mereka itu juga jauh lebih lemah jika dibandingkan dengan Bang. Kemudian, dari sisi lainnya, setelah melihat kekuatan Garou, kedua monster itu juga tidak menyangka bahwa seorang manusia biasa bisa menjadi skuad ini. Padahal ini adalah pertarungan 2 lawan 1, sehingga mereka pun akhirnya mengakui bahwa ternyata Garou itu cukup kuat. Untuk itu, sekarang mereka pun akan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk membunuh Garou. Sedangkan di sisi Garou, dia sendiri sebenarnya tidak berniat untuk melanjutkan pertarungan ini. Lagi pula, dia juga sudah hafal dengan semua gerakan mereka, sehingga Garou pun yakin bahwa serangan mereka tidak akan mengenainya. Namun, di saat yang sama, tiba-tiba mereka semua dikejutkan dengan suatu pemandangan, di mana si bocah yang bernama Tareo telah ditangkap oleh salah satu monster lainnya. Kedatangan monster itu ternyata didasari oleh dendam pribadinya kepada Garou karena Garou pernah menghajarnya sebelum ini. Melihat Tareo yang ditawan olehnya, hal itu pun membuat Garou sangat marah dan dia menyuruh monster itu untuk melepaskannya. Namun tanpa terduga, di saat Garou sedang lengah, tiba-tiba Reaper langsung menyerangnya dari belakang. Yang kemudian God Insect juga ikut memukul Garou dengan sangat kuat. Seketika situasi itu pun membuat Garou tidak memiliki kesempatan untuk melawan mereka. Sehingga dirinya hanya pasrah menerima setiap tebasan bertubi-tubi dari Royal Reaper. Namun tidak lama kemudian, God Insect langsung menghentikannya dengan alasan bahwa mereka sudah diperintahkan untuk tidak membunuh Garou. Tapi dari yang terlihat, menurut Royal Reaper, sepertinya saat ini Garou memang sudah mati. Setelah itu pun mereka kembali ke markas dengan membawa Tareo sebagai tawanannya. Sedangkan Garou, dia dibiarkan tergeletak di sana dengan banyak darah yang sudah mengucuri tubuhnya. Nah, dari situasi ini, benarkah Garou memang sudah mati? Jika kalian ingin pembahasan anime ini terus dilanjut, jangan lupa untuk memberikan like di video ini dan tinggalkan komentar positif kalian di bawah.